Bab 37. Istri polos PS mantan playboy. Di kamar berduaan, tanpa adanya paksaan seperti dulu memberikan sensasi yang berbeda. Yongki yang sudah berpengalaman dalam pacaran juga seolah baru kali ini mengenal wanita, canggung dan malu-malu. Sedangkan Yongki adalah lelaki yang sejuta khayalan mesumnya pada sang istri. Hanya saja sayangnya Indria masih datang bulan, membuat dirinya harus menahan diri sekuat jiwa. Indria jauh lebih parah, karena suaminya meminta untuk melepaskan cadar dan jilbab, membuat dirinya seakan bertelanjang. Padahal masih memakai pakaian yang lengkap, Indria memilih untuk tiduran dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Indria, ini baru jam 9, masa sudah mengantuk? Biasanya kamu begadang sampai malam," protes Yongki. "Aku lelah mas, hari ini sangat melelahkan sekali," jawab Indria. "Mana yang lelah? Biar aku pijat sini," goda Yongki. "Bukan ragaku, tapi hatiku. Semenjak mengenalmu, hatiku selalu lelah," jawab Indria jujur. "Aku gak mau bahas itu ah. Nanti ujung-ujungnya mengoreksi masa laluku lagi. Intinya mulai detik ini aku ingin berubah," ujar Yongki. "Sholat dan ibadahnya juga diperbaiki mas. Tadi kamu belum sholat isya kan? Buruan sebelum mengantuk," sindir Indria. "Nanti saja, waktunya juga masih panjang," jawab Yongki seperti anak kecil. "Tidak baik menunda-nunda kewajiban, katanya mau berubah. Yang pertama diawali dari sholatmu dulu," sela Indria lembut. Sorotan mata sang istri yang teduh serta suara yang menenteramkan hati membuat Yongki jadi luluh. "Iya deh, tapi nanti setelah sholat aku akan dapat apa?" bisik Yongki penuh harap. "Kan itu adalah kewajiban kamu pada Tuhanmu, kok malah minta imbalan padaku?" protes Indria. "Setidaknya buat penyemangat, biar aku bisa berdiri dan penuh energi," rengek Yongki. "Ah, kamu ini, memang dia selalu banyak alasan," gumam Indria setengah kesal. "Jadi tidak mau memberi aku sesuatu? Aku lemas nih jadinya," tanya Yongki. "Mau apa?" tanya Indria penasaran. "Cium. Aku ingin kamu yang berinisiatif menciumku duluan. Seperti waktu itu loh, saat kamu berpakaian seksi di depanku. Auramu nakal sekali, hampir membuat aku gila," jawab Yongki mesem-mesem sendiri. "Jangan harap aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Aku saja sekarang sangat menyesal dan malu jika mengingatnya," tolak Indria tegas. "Tidak harus berdandan seksi, cukup cium aku saja," ujuk Yongki memaksa. "Kamu mesum mas," cibir Indria. "Mana letak mesumnya? Aku ini suamimu," sergah Yongki tak terima. "Tidak bisakah meminta yang lain? Pijat misalnya," tawar Indria menahan malu. "Kalau aku minta dipijat, kamu akan kelelahan. Tapi jika hanya sekedar mencium, justru mendapat kenikmatan," jawab Yongki percaya diri. Indria tidak habis pikir kenapa suaminya itu tidak tahu malu sekali berbicara seperti itu. Dirinya saja yang mendengar sudah sangat malu luar biasa. "Oh iya lupa, kamu kan belum pernah pacaran ya?" Beruntungnya aku," gumam Yongki tertawa lebar. "Buruan sholat mas, jangan menunda-nunda lagi," sela Indria mulai kesal. "Iya, aku tunggu kecupan mesra darimu," balas Yongki bersiul senang sambil masuk ke kamar mandi. Sungguh Indria memang terpesona dengan suaminya. Walau dengan gaya nakal, tetapi sangat keren dan tampan. Saat Yongki tidak ada, ponsel milik suaminya berbunyi. Indria tahu itu adalah privasi suaminya, tetapi dia tidak bisa menghentikan rasa penasaran siapakah yang memanggil sampai 2 kali malam-malam begini. "Cuma lihat saja boleh gak ya? Aku hanya penasaran siapa yang menelpon," batin Indria. Indria memegang ponsel dan betapa terkejutnya jika yang menelpon adalah Sinta. "Mas Yongki bohong, mereka ternyata masih berhubungan," gumam Indria curiga. Indria sangat kesal sampai dia ingin menangis. "Apa Mas Yongki menipuku ya?" batin Indria. Indria memilih rebahan dan pura-pura tidur. Saat suaminya keluar, Yongki masih tersenyum riang sejak tadi. "Jangan tidur dulu loh ya," pinta Yongki bersemangat. Sela Indria. "Kok kamu kenapa?" tanya Yongki penasaran. "Sholat dulu sana," ujar Indria menahan kekesalan. Yongki bergegas sholat, mungkin saking semangatnya sampai sholat begitu cepat. Indria ingin marah dan tertawa. Soal ibadah suaminya masih malas-malasan dan butuh dorongan. "Aku sudah selesai, katanya tadi ada yang mau memberiku hadiah," ucap Yongki. "Mas, kamu kalau sholat jangan terburu-buru seperti dikejar setan. Alangkah baiknya selesai sholat juga berdoa. Aku harap kedepannya kamu bisa menunaikan kewajiban bukan karena paksaan dariku, tetapi karena kamu yang memiliki rasa tanggung jawab,"
Percayalah, secara perlahan jika Mas Yongki sholat dengan baik, maka kedepannya hati akan merasa lebih damai, bujuk Indria. Iya, jawab Yongki sambil beranjak dan mendekati sang istri. Stop, setelah Indria. Ada apa? Tanya Yongki heran. Tadi ada telepon dari Sinta, angkatlah dulu, mungkin dia rindu padamu, jawab Indria. Nadamu tidak enak sekali didengar. Kamu yakin membolehkan aku mengangkat telepon dari Sinta? Goda Yongki. Silahkan, aku tahu laki playboy manis di mulut kalau kenyataannya di belakang masih berhubungan dengan wanita lain, sindir Indria. Cemburu ya, ujar Yongki. Tidak, jawab Indria. Kalau tidak cemburu, baiklah aku menelpon Sinta, balas Yongki sungguhan. Padahal Indria berharap suaminya akan menolak, tetapi di luar dugaan justru menelpon Sinta sungguhan. Halo, ada apa? Kamu di mana? Aku rindu padamu Yongki. Aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Sinta, bukankah kemarin sudah jelas jika setelah bertunangan paginya kita putus? Jadi jangan menggangguku lagi. Aku tidak mau putus, aku tidak mau. Lebih baik kita seperti dulu tidak apa-apa. Aku jadi wanita simpananmu juga aku terima. Tapi aku tidak mau lagi selingkuh. Aku mencintai istriku dan tidak ingin dia sakit hati lagi. Sinta, semoga kamu mendapat yang lebih baik dariku. Yongki langsung menutup telepon dan melirik ke arah sang istri. Bagaimana? Sudah puas belum? Tanya Yongki. Indria tersenyum. Selain menyebalkan, suaminya juga mudah sekali membuat orang kegeeran. Ayo, sekarang mana hadiah tadi yang sudah kita sepakati? Tanya Yongki. Aku sungguh malu mas, tolak Indria. Saat ini jika tanpa cadar, kedua pipi Indria terlihat dengan jelas memerah. Yongki sangat gemas dan semakin ingin menggoda. Ayolah, sedikit saja. Kamu tidak menepati janji, pujuk Yongki. Tapi kamu harus memejamkan mata, pinta Indria. Iya, jawab Yongki. Tentu saja hanya memejamkan mata sangatlah mudah bagi Yongki. Tetapi ketika Indria mendekatkan wajahnya, Yongki langsung bereaksi duluan. Dia menangkap bibir sang istri dan melumat penuh birahi. Mas, ujar Indria. Yongki tidak melepaskan sang istri semudah itu, terus melumat dan memeluk mesra. Setelah cukup lama dan merasa puas, Yongki baru melepaskan. Enak sekali. Besok kalau mau mencium aku seperti ini ya. Yuk sekarang kita tidur. Goda Yongki tersenyum riang. Yongki tidur sambil memeluk istrinya. Dia bisa tidur nyenyak sedangkan Indria berdebar kencang dan tidak bisa tidur saking tegangnya. Seumur hidup baru kali ini begitu intim dengan lelaki. Bab 38. Sisi baik Mas Yongki. Tengah malam Yongki terbangun. Tidak disangka jika istrinya masih terjaga. Kamu kenapa belum tidur istriku? Tanya Yongki heran. Sebutan istri membuat Indria gagal fokus dan gugup. Aku tidak bisa tidur Mas Yongki, jawab Indria lemas. Yongki memeluk Indria, menganggap jika istrinya sedang butuh kasih sayang. Tetapi Indria justru merasa semakin gugup dan jantungnya berdebar-debar kencang. Mas, lepaskan tanganmu. Jika kamu peluk aku, jadi sesak napas, elak Indria. Kamu sakit? Tanya Yongki kaget. Tidak tahu, tetapi jantungku berdetak kencang dan susah napas, jawab Indria. Yongki meraba kening istrinya tetapi tidak panas. Kalau begitu, ayo cek ke rumah sakit, aku takut jadinya, salah Yongki. Besok pagi saja, jawab Indria. Yakin malam ini tidak masalah? Tanya Yongki. Iya, jawab Indria. Ya sudah, apakah kamu lapar? Tanya kembali Yongki. Iya mas, jawab Indria tak tahan dengan tatapan suaminya yang bagaikan elang. Kamu tenanglah dulu, biar aku carikan minuman hangat dan makanan. Mau apa? Tanya Yongki. Teh hangat saja dan nasi goreng, jawab Indria. Tidak ingin yang lain lagi? Tanya Yongki kembali langsung bangkit dari tempat tidurnya. Tidak, jawab Indria singkat. Oke, pesanan siap datang, ucap Yongki penuh semangat. Indria tersenyum, mendapat perhatian dan kasih sayang benar-benar membuat hati melayang. Saat Yongki sudah pergi, lagi-lagi ponselnya berbunyi. Begitu banyak notifikasi DM di IG suaminya yang masuk. Dunia kami sangat berbeda. Aku hampir tidak mengenal lelaki kecuali Mas Firman yang aku anggap sebagai kakak. Sedangkan Mas Yongki... Indria juga tidak memiliki akun sosial media, karena memang dia tidak minat. Selama ini lebih menyukai membaca buku daripada aktif di dunia maya. Indria semakin penasaran dengan isi ponsel suaminya, tetapi dia tidak mau lancang dan takut pada akhirnya terluka sendiri. Memang suaminya saat ini sudah mulai berubah.
Tetapi dalam hatinya masih belum bisa yakin sepenuhnya jika suaminya itu tidak akan selingkuh. Apalagi kenalan Yongki juga cantik-cantik, dan suaminya dari dulu menyukai sesuatu yang indah. Jika aku berpikir seperti ini hanya akan menyiksa diriku sendiri. Astagfirullah, semoga aku bisa dilindungi dari pikiran dan prasangka buruk, batin Indria. Mungkin karena tidak sholat, makanya hatinya tidak bisa tenang. Indria memutar sholawat syahdu penyejuk hati di ponselnya sendiri. Tidak lama kemudian Yongki masuk, membawa nampan berisi nasi goreng dan teh hangat. "Kenapa kamu tampak gelisah?" tanya Yongki cemas. "Tidak apa-apa, mungkin karena tidak sholat jadi jiwa kurang tentram. Dengan mendengarkan sholawat biasanya jadi damai," balas Indria mencoba untuk tersenyum. "Bagaimana kalau mendengarkan aku sholawat?" tawar Yongki. "Kamu bisa?" tanya Indria dengan tatapan meragukan. "Bisa dong, Umi atau Abah tidak pernah bercerita ya kalau dulu saat SMP aku adalah vokal sholawatan dan menang juara murotal," ujar Yongki. "Serius mas?" pekik Indria. "Loh, masa aku bohong? Dulu masa kecilku aku ini jadi kebanggaan loh. Tapi setelah masuk SMA aku mulai nakal karena berteman sama yang berandal," jawab Yongki meringis. "Kalau gitu coba dengarkan," pinta Indria. "Ya makan dulu dong, nanti nasinya keburu dingin," sela Yongki. "Iya, kamu tidak lapar kah?" tanya Indria. "Aku sudah kenyang, tapi kalau kamu suapi aku juga boleh," jawab Yongki. Indria sungguh tidak tahan ingin mengolok-ngolok suaminya. Tadi bilang tidak lapar, tetapi separuh lebih dari nasi gorengnya yang menghabiskan adalah Yongki. "Mas, sebenarnya yang lapar ini aku atau kamu sih?" sindir Indria. "Sebenarnya aku sudah kenyang, tetapi segala sesuatu yang dari tangan kamu terasa enak," jawab Yongki menghabiskan sisa teh hangatnya. Indria hanya tertawa, suaminya ini sangat konyol sekali, tetapi menyenangkan, mengimbangi sikapnya yang serius dan pendiam. Setelah Yongki meletakkan piring dan gelasnya ke atas meja, dia langsung duduk di ranjang dan bersandar di bantal. "Ayo duduklah di sampingku. Aku yakin saat kamu mendengar suaraku akan semakin cinta padaku," ucap Yongki percaya diri. "Aku sungguh meragukanmu mas," jawab Indria jujur. "Kalau ternyata suara aku enak, nanti aku dapat hadiah apa ini?" tantang Yongki. "Minta apa? Cium?" "Ah, aku sudah bisa menebak isi otakmu yang mesum itu mas," cibir Indria. Yongki ngakak, tidak mengira jika istrinya tahu akal-akalannya. "Lagian kamu baik sedikit saja apa-apa minta hadiah. Kalau begitu besok saat aku memasak buat kamu, mengurus kamu, semuanya akan aku hitung dan aku minta bayaran," timpal Indria. "Iya, aku siap. Bayarannya adalah ciuman yang membara," jawab Yongki antusias. Indria tertawa saking kesalnya terhadap suami. Dengan refleks, dia memukul bahu suami. "Kamu curang sekali, mau menang sendiri," pekik Indria. "Aku adalah seorang pengusaha, makanya aku tidak mau rugi dong," timpal Yongki. "Sudah buruan sholawat. Kalau jelek maka jangan berani modus lagi padaku ya," sela Indria. Yongki menarik paksa istrinya agar mau duduk dan bersandar padanya. Indria tidak bisa menolak, sebab cengkraman tangan suaminya erat sekali. Kemudian Yongki mulai bersolawat. Indria sangat kaget, ternyata suaminya memiliki suara yang bagus. "Masya Allah, merdu sekali suara Mas Yongki. Tapi jika aku puji, dia akan semakin besar kepala dan meminta hadiahnya jauh lebih banyak. Demi mengamankan jantungku, lebih baik aku pura-pura tidur," batin Indria. Tetapi tidak disangka, suara Yongki yang menenangkan hati mampu membuat Indria tertidur nyenyak sungguhan. Selesai sholawat, Yongki tersenyum sendiri melihat istrinya tertidur pulas. Setelah sekian lama, dia mau lagi mengeluarkan suaranya. Dulu setelah masuk SMA, Yongki sangat malu jika ketahuan jadi vokal sholawat dan hal-hal yang berbau islami, karena teman gengnya pada mengejek dan menganggap jika Yongki cupu. Padahal Yongki pernah diajukan ikut lomba azan. Tetapi karena rasa gengsi itulah membuat dia tidak bersedia dan membuat kedua orang tuanya bersedih. Apalagi Yongki malah mulai ikutan pergaulan yang urakan, tawuran pelajar, dan setiap ada konser band pulangnya mabuk. Dan keadaan semakin parah setelah Yongki kuliah di luar negeri, karena tidak dipantau secara langsung oleh kedua orang tuanya menjadi lupa sholat dan gemar pesta. Tetapi Yongki masih bisa menjaga diri dari obat terlarang dan hubungan badan, sebab jauh di lubuk jiwanya masih ada setitik iman yang takut dosa. Tetapi saat ini Yongki tidak peduli lagi dengan omongan orang lain. Yang dia inginkan hanya selalu bersama istrinya. Dia ingin memulai hidup baru, bahagia dan tentram. Yongki menidurkan istrinya dengan nyaman. Dia juga merelakan lengannya dijadikan bantal. "Hadiahnya akan aku minta besok," batin Yongki. Saat tertidur, Indria tetap saja terlihat cantik.
Bisa saja dirinya mencuri ciuman, tetapi hanya melihat saja sudah terangsang. Jika nekat, malah ujung-ujungnya dia yang tersiksa oleh nafsu tak tersalurkan. Punya istri cantik ternyata juga jadi ujian, gumam Yongki. Kini giliran Yongki yang tidak bisa tidur. Dia iseng membuka ponsel dan menemukan banyak sekali DM dari berbagai kenalannya yang dulu sempat mendekatinya. Yongki melihat status galau Sinta, sehingga semua tahu jika dia dan Sinta sudah putus. Ah, Sinta membuat bahaya juga nih. Lebih baik aku pasang foto Indria biar tidak ada lagi yang mengganggu aku. Takutnya jika nanti Indria salah paham, batin Yongki. Bahkan foto profil Yongki juga diubah, menggunakan foto yang sama dua jadikan sebagai wallpaper. Lalu Yongki cukup kaget ada DM juga dari Nadia. Iseng dibuka, ternyata kekasihnya yang lama tidak berkomunikasi itu menanyakan kabar dan bertanya siapa wanita bercadar. Yongki iseng juga, mengaku jika itu adalah istrinya. Tetapi Nadia hanya memberi balasan emo tertawa ngakak. Setelah itu Yongki tidak membahas lagi, memeluk istrinya dan ikutan tidur.